Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Masih dalam materi penelitian tindakan kelas, karena materi ini merupakan materi pedagogik yang paling sering keluar pada setiap seleksi akademik atau setiap pretest PPG dalam jabatan. Dan video kali ini merupakan video part 2. Part satunya dapat teman-teman nonton di video sebelum ini. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di part 1 kemarin ada soal bonus yang kami berikan dan teman-teman telah menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Baik, kami akan bahas ini dulu. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pada tahap ini ada dua kegiatan yang diamati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar siswa dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana. Dalam hal ini bertindak sebagai peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru pelaksana. Untuk itu, guru pelaksana yang bertindak sebagai peneliti meminta bantuan teman sejawab atau disebut dengan kolaborator untuk melakukan pengamatan. Dalam hal ini, kolaborator melakukan pengamatan berdasar pada instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Nah, jika teman-teman pernah nonton video saya sebelumnya di part 1, maka teman-teman sudah mengetahui bahwa ada 4 tahapan atau siklus dari penelitian tindakan kelas. Dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, teman-teman, untuk soal ini, kata kuncinya sudah jelas sekali, teman-teman. Ada di sini, ada 2 kegiatan yang diamati. Oke, yaitu yang pertama adalah ini, belajar siswa, dan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Dan dipertegas lagi, teman-teman, di sini bahwa guru dan kolaborator ini melakukan pengamatan. Dan pengamatannya ini berdasar pada instrumen. Oleh karena itu teman-teman, untuk soal ini jelas sekali bahwa jawaban yang benar adalah bagian B, observasi atau pengamatan. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang menjawab benar di soal part 1 kemarin. Jadi Bapak Ibu sudah memahami dengan benar sekali siklus atau tahapan penelitian tindakan kelas. Jadi nanti ketika ada soal PTK mengenai siklus penelitian yang muncul, maka Bapak Ibu mau dibolak-balik bagaimanapun soalnya, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa ini adalah jawaban yang benar untuk soal ini. Oke, next teman-teman, karena ini merupakan part 2, maka kami akan memulai dari soal nomor 6. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan rumusan-rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang mana menurut Anda paling tepat disebut sebagai rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas? A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimanakah penerapan model kooperatif STAD yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika secara signifikan pada kelas 6 semester 2 SD Negeri 53 Parepare? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? C. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Dan E. Mengapa model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran kimia
di kelas 11 MIPA 1. Oke teman-teman, soal ini merupakan soal yang mudah. Untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus mengerti betul-betul tentang rumusan masalah dalam PTK. Oke, Bapak Ibu, perumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas merupakan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan yang terdiri dari 1. Pertanyaan bagaimana menerapkan solusi dalam pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaan bagaimana menerapkan solusi dalam pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan apakah dapat diselesaikan masalah tersebut dengan solusi terpilih. Oke Bapak Ibu, sudah jelas Bapak Ibu? Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Contoh perumusan masalah seperti ini. Bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning yang dapat meningkatkan prestasi belajar IPA secara signifikan pada kelas 8 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Kemudian yang kedua adalah apakah dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning yang dapat meningkatkan prestasi belajar IPA secara signifikan pada kelas 8 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Oke, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah PTK adalah bahwa masalah PTK tidak terfokus pada pertanyaan apakah, namun lebih pada pertanyaan bagaimana. Karena PTK berorientasi pada tindakan bukan hasil. Dengan memahami dan mendapatkan bagaimana menerapkannya itu, maka masalah serupa dapat teratasi dan bersifat spesifik sesuai karakteristik kelas atau siswa yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, contoh yang pertama Bapak Ibu seperti ini. Oke, pertanyaan bagaimana menerapkan solusi. Jadi ini, bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem based learning? Ini merupakan solusinya. Yang dapat menyelesaikan masalah. Apa masalahnya Bapak Ibu? Masalahnya adalah yang tadi ini. Prestasi belajar IPA ini selalu rendah. Maka solusinya lah ini. Apakah kira-kira ini pembelajaran based learning ini dapat meningkatkan prestasi belajar IPA secara signifikan pada kelas 6 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Yang kedua, pertanyaan apakah? Jadi ini apakah dapat diselesaikan masalah tersebut dengan solusi terpilih. Masalahnya yang tadi Pak Ibu, solusinya adalah ini, model pembelajaran problem based learning. Masalahnya adalah pembelajaran IPA ini masih selalu rendah. Maka ini apakah nanti dengan model problem based learning ini dapat meningkatkan prestasi belajar IPA pada kelas 8 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Inilah yang disebut dengan perumusan masalah. Kata kunci dari saya Bapak Ibu, ingat saja bahwa perumusan masalah dalam PTK Bapak Ibu selalu dimulai dengan pertanyaan bagaimanakah atau apakah. Jadi bagaimanakah dan apakah. Dan ingat PTK itu adalah peningkatan kualitas belajar. Maka dalam perumusan masalah ini selalu ada kata meningkatkan. Ada kata meningkatkan. Jadi jika bukan kata meningkatkan berarti itu bukan PTK, mungkin penelitian jenis lain. Sekali lagi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah selalu dimulai dengan pertanyaan bagaimanakah atau apakah, dan di tengah-tengah ini selalu ada kata meningkatkan untuk membuktikan bahwa itu adalah penelitian tindakan kelas. Oke, seperti pada soal nomor 6 tadi Bapak Ibu seperti ini. Oke. Yang manakah yang merupakan rumusan masalah dalam PTK? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Bapak Ibu, cari pertanyaan apakah atau bagaimana. Jadi apakah ada di bagian A, B bagaimanakah benar juga, dan di bagian D bagaimana. Jadi C sama D ini Bapak Ibu, E ini kita langsung saja ini salah. Jadi kemungkinan yang benar ada di bagian D.
kemudian bagian B, kemudian bagian A. Kemudian yang kedua yang kita cari lagi Bapak Ibu adalah kata meningkatkan. Oke, ada di bagian A, meningkatkan. Kemudian ada di bagian B, meningkatkan. Kemudian tidak ada di bagian C. Jadi bagian C ini juga salah. Oke, tidak ada kata meningkatkan. Oke, antara A dan B. A, apakah pengaruh? Bapak Ibu, ada kata pengaruh, ingat. Pengaruh itu biasanya kita gunakan ketika kita melakukan penelitian eksperimen. Sedangkan ketika ada kata penerapan, maka itulah yang disebut dengan rumusan masalah dalam PTK. Penerapan. Jadi Bapak Ibu, bagian A juga salah. Bagian A ini meskipun ada kata meningkatkan dan meskipun dimulai dari kata apakah, karena ada kata pengaruh, maka ini dia lebih condong ke penelitian eksperimen. Nah, Bapak Ibu, yang paling benar adalah bagian B. Bagaimanakah penerapan model? Ini adalah solusinya dan ini adalah masalahnya. Prestasi belajar matematika rendah. Jadi, apakah dengan adanya penerapan model kooperatif STAD ini dapat meningkatkan prestasi belajar matematika secara signifikan pada kelas 6 semester 2 SD 53 Parepare. Nah, jelas sekali Bapak Ibu, untuk soal nomor 6, jawaban yang benar adalah bagian B. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Baik, kita cek lagi Bapak Ibu di soal nomor 7, masih dalam rumusan masalah PTK. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan rumusan-rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang mana menurut Anda paling tepat disebut sebagai rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas? A. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS SMA 11 Jakarta? B. Apakah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan virtual laboratory terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMP Tunas Bangsa? C. Mengapa siswa SMA Negara 1 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika bagi siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan kognitif? Dan E. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPS secara signifikan pada kelas 4 semester 2 SD Sidorejo 6 Salatiga? Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari pertanyaan apakah dan bagaimana. Oke, A, apakah ada? B, apakah juga ada ini? C, ini Bapak Ibu, ini salah ya. Kemudian D juga salah. Dan bagian E ada kata bagaimana. Oke, jadi kemungkinan jawabannya ada di A, B, E. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita cari kata meningkatkan. Karena ini adalah PTK, maka ada kata peningkatan. Oke, bagian apa Ibu? Tidak ada kata peningkatan atau meningkatkan. Jadi ini juga salah. Kemudian bagian B, apakah pengaruh model pembelajaran ini dapat meningkatkan? Juga tidak ada kata peningkatan, namun ada kata pengaruh. Maka ini lebih condong ke penelitian eksperimen. Oke Bapak Ibu, yang paling benar adalah bagian E. Ada kata meningkatkan dan ada kata penerapan dan dimulai dari kata bagaimana. Oleh karena itu Bapak Ibu jelas sekali. Maka untuk soal nomor 7 jawaban yang benar adalah bagian E. Oke, jelas Bapak Ibu mengenai cara merumuskan masalah dalam PTK. Ingat kata kunci yang telah saya sampaikan tadi. Cari pertanyaan apakah atau bagaimana. Kemudian cari kata meningkatkan atau peningkatan, dan terakhir adalah cari kata penerapan. Maka dengan begitu Bapak Ibu bisa menemukan jawaban yang benar. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke soal nomor 8 Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan bahwa seperti pada tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah Bapak Ibu, ribuan teman-teman yang belajar bersama kami lolos pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan semoga dengan adanya kelas premium dan simulasi pretest PPG dalam jabatan tahun ini Bapak Ibu bisa membantu teman-teman juga untuk lolos seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun ini. Nah, jika Bapak Ibu berminat mengikuti kelas premium atau belajar bersama kami, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp, ini WA kami Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa DM kami di Instagram di @sulnana
Dan semua link ini Bapak Ibu kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu mengaksesnya. Oke. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Guru dalam menyusun penelitian tindakan kelas harus bertolak dari permasalahan yang terjadi di kelas, yang terdiri dari permasalahan guru maupun permasalahan siswa. Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara idealisme dari harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada dan terjadi dalam pembelajaran di kelas. Perhatikan ketentuan dalam menentukan masalah sebagai berikut. 1. Menuliskan masalah. B. Introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. C. Menentukan alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi. D. Mengidentifikasi masalah yang esensial. 5. Merumuskan masalah. Dan 6. Menuliskan judul penelitian tindakan kelas. Urutan yang benar adalah A, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu bagaimana ketentuan atau bagaimana urutan dalam menentukan masalah dalam PTK. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu. Ketentuan dalam menentukan masalah dalam PTK. Tahapan dalam menentukan masalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari introspeksi dulu. Introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Oke, setelah itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa ya ada masalah dalam kelas ini. Kita menuliskan masalah itu. Masalah apa saja? Apakah masalah belajarnya? Apakah mereka kurang memahami? Apakah nilainya selalu rendah dan sebagainya? Kita tuliskan semua ke dalam sebuah kertas. Setelah itu Bapak Ibu, kita identifikasi masalah yang esensial. Masalah yang esensial artinya masalah yang paling penting di antara masalah yang semua yang telah kita tuliskan tadi. Kita cari masalah yang paling esensial, yang paling penting. Oke, setelah kita menemukan satu masalah yang paling penting, next adalah kita cari kira-kira apa solusi atau alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi. Wah, mungkin kemarin saya belajarnya kurang seperti ini, maka hari ini saya akan ambil model pembelajaran lain. Itu salah satu solusinya. Contoh yang kemarin, saya sering berceramah ketika mengajar, sehingga mengajar saya ini nilainya siswa saya selalu rendah. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, oke. Untuk lain kali saya akan solusinya adalah saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau project based learning untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita cari solusi atas masalah yang telah kita pilih. Setelah itu kita merumuskan masalah. Seperti yang tadi Bapak Ibu, cara merumuskan masalah dalam PTK. Setelah ada perusahaan masalah, barulah kita tuliskan judul penelitian tindakan kelas yang akan kita lakukan. Jadi, dimulai dari introspeksi diri, kemudian tuliskan masalahnya, cari masalah yang esensial, kemudian cari solusinya, rumuskan masalahnya, dan yang terakhir tuliskan judul PTK-nya. Itu adalah tahapan dalam menentukan masalah dalam PTK. Seperti pada soal yang tadi Bapak Ibu. Jadi yang benar itu adalah yang pertama adalah introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Dimulai dari nomor 2. Ya Bapak Ibu ini ya. Oke. Jadi nomor A, B, C ini sudah jelas salah. Jadi antara D dan E. 2. Kemudian setelah kita introspeksi diri, kita tuliskan masalahnya 21. Oke, benar. 21. Setelah itu kita identifikasi masalah yang esensial 214. Jadi ini sudah jelas sekali bahwa jawaban benar adalah hanya di bagian D. Ini salah ya. Oke, Bapak Ibu, jawaban yang benar adalah bagian D untuk soal nomor 8. Jadi kita introspeksi diri, kemudian tuliskan masalahnya, kemudian identifikasi masalah yang esensial, kemudian cari solusinya, kemudian rumuskan masalahnya, dan yang terakhir adalah tuliskan judul PTK yang akan kita buat. Oke, untuk soal nomor 8, jawaban yang benar adalah bagian D. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal ini. Next kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Masalah di bawah ini yang kurang esensial di kelas sehingga tidak dapat dijadikan sebagai masalah untuk membuat PTK adalah
A. Nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran IPA selalu kurang dari KKM. Oke, saya rasa ini juga esensial teman-teman. B. Guru belum menguasai strategi pembelajaran yang inovatif. Ini juga masalah esensial, masalah penting ini dalam kelas. C. Sebagian besar siswa tidak mengerjakan PR. Saya rasa ini juga masalah esensial teman-teman. D. Sebagian besar siswa mengantuk saat pelajaran pada jam terakhir. Dan menurut saya Bapak Ibu ini yang kurang esensial di bagian D. Dan E. Sebagian besar siswa kurang menyukai mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah Bapak Ibu yang kurang esensial di antara kelima masalah ini adalah bagian D. Sebagian besar siswa mengantuk saat pelajaran pada jam terakhir. Kenapa Bapak Ibu ini kurang esensial? Karena solusinya gampang Bapak Ibu. Ketika siswa mengantuk pada jam terakhir Bapak Ibu, dari beberapa masalah di atas yang kurang esensial antara lain adalah siswa mengantuk saat pelajaran jam terakhir. Masalah ini dikatakan kurang esensial untuk diteliti karena dapat dipecahkan masalahnya dengan memindahkan jam pelajaran tidak jam terakhir. Jadi bisa ke jam pertama, jam kedua, atau jam ketiga. Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan masalah yang kurang esensial. Jadi A, B, C, E inilah masalah yang esensial. Ini bisa kita jadikan masalah dalam PTK. Namun bagian D ini bukan masalah yang esensial atau kurang esensial karena solusinya bisa kita pindahkan ke jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Jika siswa hanya mengantuk saja pada saat jam pelajaran yang kita ajarkan. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 9. Next kita ke soal nomor 10. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Dan E. Rasa penasaran guru karena banyaknya siswa yang terlambat. Nah, Bapak Ibu ingat bahwa PTK ini adalah salah satu penelitian yang kita lakukan di dalam kelas. Oke, itu kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu ingat, dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti ini berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Jadi itu adalah masalah yang diteliti berasal dari kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 10 kata kunci adalah bahwa PTK itu adalah penelitian yang kita lakukan di dalam kelas. Penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Oke, saya rasa untuk soal nomor 10 Bapak Ibu soal yang mudah. Oke, Bapak Ibu, seperti biasanya di akhir video saya sering memberikan soal bonus. Soalnya seperti ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti tulis jawabannya di kolom komentar seperti biasanya. Dan insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Permasalahan yang diangkat dalam PTK harus benar-benar merupakan masalah-masalah yang dihayati oleh guru dalam praktik pembelajaran yang dikelolanya. Bukan permasalahan yang disarankan. Apalagi ditentukan oleh pihak luar. Permasalahan tersebut dapat berangkat atau bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, interaksi, pembelajaran dan hasil belajar siswa. Berikut ini adalah masalah yang diidentifikasi sebagai fokus penelitian tindakan kelas. Kecuali A. Rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan kritis di kalangan siswa. B. Rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. C. Rendahnya kualitas pengelolaan interaksi guru dengan siswa. D. Rendahnya kualitas pembelajaran ditinjau dari tujuan mengembangkan keterampilan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. E. Banyaknya siswa yang mengantuk pada jam terakhir pelajaran. Jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar beserta alasannya memilih jawaban tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti biasanya Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan lagi bahwa
sebagai bahan belajar Bapak Ibu untuk persiapan PTK. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, banyak dari teman-teman yang lolos setelah belajar bersama kami. Maka untuk tahun ini kami membuka kelas premium dan simulasi pretest PPG dalam jabatan tahun ini Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya terbatas, jadi kami akan memilih Bapak Ibu yang mendaftar duluan bersama kami. Jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa kontak kami melalui WA. Ini WA kami Bapak Ibu atau DM kami di Instagram @sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu mengaksesnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan semoga video kali ini berkah bagi Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa lolos seleksi akademik atau pretest PPG Jalan Jabatan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.